apa aja ya yang membedakan sebenarnya semangat dan kemauannya. Contohnya saya udah usia 50 tapi semangat dan kemauan bisa tuh akhirnya bisa. Bahkan sampai jadi trainer. Jadi mau dari profesi apapun menurut saya sangat bisa banget. Nama saya Dedi Rawadi Zainal Aspar. Tanggal lahir 12 April 1970. Lahir di Jakarta, asli Sulawesi Selatan, Makassar. Kesibukan terakhir saya jadi capster, berikut trainer di IBS Fatmawati. Sebelumnya saya di dunia finance, kurang lebih 3 tahun di satu finance, tapi keseluruhannya 18 tahun di dunia finance ini. Tapi yang terakhir saya masuk ini 3 tahunan lah. Posisi jabatan terakhir saya jadi kepala cabang atau branch manager di satu perusahaan finance. Ya, job desk-nya memonitoring operasional, collection, dan marketing. Alasan saya berada di profesi ini karena menurut saya ya, dunia pangkas atau dunia barber ini sangat menjanjikan, apalagi usia buat saya kayak saya begini. Karena saya ingin sesuatu hal yang baru, yang baru karena di barber ini namanya potong rambut itu ya orang sangat membutuhkan, sangat dibutuhkan banget terhadap dunia potong rambut ini. Sebenarnya dunia cukur ini yang saya geluti ini, saya udah punya sedikit bekal sedikit ya. Saya udah bisa motong juga sedikit. Tapi waktu saya masih di finance, saya memang sudah ikut kursus juga di salah satu lembaga kursus ya, kursus barbershop. Kurang lebih hampir 2 minggu lah saya ngikut kursus itu. Dan setelah saya lulus, saya beranikan diri keluar dari finance, baru saya masuk jadi barber dan trainer. Enaknya itu ya, sukanya kadang customer saya ini familiar lah, enak, tidak banyak minta styling atau model yang aneh-aneh. Terus sering juga curhat-curhat gitu pelanggan saya, kita bisa sharing, tukar pikiran. Kalau dukanya kadang permintaan customer tuh nggak sesuai dengan apa yang misalnya customer bentuk wajah atau bentuk kepalanya tuh oval, dia minta sedikit yang memang nggak pantas untuk gaya oval rambutnya, dia tetap kekeh untuk minta sesuai permintaan dia. Ternyata begitu kita rapikan, kita eksekusi, beda hasilnya, dia komplain. Padahal udah kita edukasi sebelumnya, udah kita kasih tahu, akhirnya dia komplain di akhirnya. Ya itu kita jelaskan kembali bahwa tadi kan kita udah sampaikan Pak, bahwa model begini nggak cocok untuk bentuk yang Bapak inginkan gitu. Gabung di IBS itu pertama saya kebetulan Jansia tuh teman saya trainer di Bukit Duri, dia sedang membutuhkan yang namanya capster dan trainer. Dari sekian kandidat ternyata hampir 14 kandidat loh, yang lolos tuh hanya saya satu untuk di Fatmawati. Nah, saya jalankan itu kurang lebih hampir 2 bulan lah saya jadi trainer dan merangkap jadi capster juga. Semenjak jadi trainer ya cukup seneng ya, karena kita bisa berbagi sharing ilmu ya, dari apa yang saya punya, pengalaman-pengalaman saya juga dulu belajar. Akhirnya saya dengan sedikit sudah matang, saya bisa sharing ke siswa-siswa saya, yang memang rata-rata siswa-siswa juga kebanyakan juga udah sedikit berumur juga. Jadi kita bisa saling menerima dan memberi lah. Intinya satu ya, pertama dia fokus. Ketika dia sudah dapat fokusnya, dia serius terhadap prosesnya, proses awal hingga akhir, dan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh trainer. Jadi jangan membuang-buang waktu ketika dia memang harus manfaatkan waktu yang ada, karena di IBS ini hanya 1 bulan.
jeda waktu belajarnya. Jadi memang 1 bulan harus dia bisa manfaatkan waktu yang ada, itu aja. Dan terus sering juga bertanya ketika tidak paham terhadap teori dan prakteknya. Menurut saya apa aja ya yang membedakan sebenarnya semangat dan kemauannya. Contohnya saya udah usia 50 tapi semangat dan kemauan bisa tuh akhirnya bisa. Bahkan sampai jadi trainer. Jadi mau dari profesi apapun menurut saya sangat bisa banget. Tidak ada yang dibilang bakat lah apa, menurut saya enggak lah. Yang penting kemauan aja, kemauan dan siapkan waktu gitu, dan fokus serius. Ya itu dia tadi yang saya bilang, fokus dan serius dan ikuti proses. Nah ketika bagian-bagian itu dia nggak lalui, pasti ada yang gagal. Jangan lagi kita bilang karena dia udah tua, nggak juga. Menurut saya ketika dia fokus pasti dia akan berhasil, pasti dia akan bisa, akan dapat ilmunya. Dan kita transfer ilmunya pun gampang ketika dia fokus. Tapi ketika dia datang ke sini dengan banyak pikiran di luar, berat untuk bisa, karena dia nggak kosongkan yang namanya pikiran untuk bisa belajar dengan cepat itu, dia nggak kosongkan di situ. Utamanya satu, attitude. Kalau skill bisalah dipoles, tapi kalau attitude udah dasar, berat, susah. Kalau udah attitude-nya memang buruk, dia melamar menjadi capser, datang attitude-nya dari awal kita udah tahu jelek, jangan kita terima, karena attitude itu awal modal dia setelah skill. Jadi ketika dia attitude-nya baik, skillnya masih kurang, kita bisa poles. Tapi attitude mau kita ajarin susah. Apalagi kalau usia udah 30 ke atas, udah berat, udah susah, udah karakter. Saat penerimaan pembelajaran lah. Kalau teori sih gampang karena masih bagian catat-catat atau apa. Tapi kan saat praktek ada siswa yang nggak merhatikan fokus terhadap proses penggunaan clipper, razor, setup-nya apa segala macam, dia nggak ngikutin dan dia nggak fokus, itu berat. Itu dipastikan dia ngulang. Saya akan lebih edukasi secara personal, lebih mendekati. Saya akan kasih pandangan bahwa kalau kamu memang ingin niat belajar, belajarlah sungguh-sungguh. Karena waktu kamu di sini hanya 1 bulan untuk belajar. Jadi jangan sia-siakan waktu kamu. Kalau masih ada beban pikiran di luar, saya rasa jangan masuk dulu mendingan, karena akan mengganggu juga materi yang mau kita transfer ke dia gitu. Kalau yang di atas 40 nih, kitanya yang harus sabar. Karena secara memori penerimaan tuh dia udah agak sedikit lemot ya. Termasuk saya juga dulu sebenarnya agak lemot, tapi karena basicnya saya udah ada jadi nggak begitu berat. Kalau ini kan dari nol sama sekali dia nggak bisa, usia juga udah agak sedikit tua ya, jadi dia harus lebih fokus dan banyak bertanya. Harapan saya bisa cepat lulus dan bisa buka barber, dan ya paling tidak dia bekerja dulu di luar lah. Jadi apalagi saat pandemi ini kan agak sulit juga ya pekerjaan. Kalau dunia barber kan agak gampang lah. Banyak owner-owner yang membutuhkan capser-capser yang attitude-nya baik ya. Secara SDM dunia barber ini masih sangat kurang kalau menurut saya. Jadi harapan saya yang belajar di sini cepat lulus, cepat juga bisa menghasilkan uang lah. Harapan saya IBS bisa lebih berkembang lagi, terutama untuk di daerah-daerah yang sangat membutuhkan IBS ya. Karena banyak juga siswa kita yang di sini dari luar daerah gitu, seperti Kalimantan, Sulawesi, Medan, Surabaya, itu banyak yang dari daerah-daerah itu. Makanya kita siapkan mes di 3 cabang itu, baru 2 cabang yang ada mesnya itu. Jadi harapan saya bisa berkembang sampai ke kota-kota besar lainnya. Harapan saya itu.